Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, pada pagi hari ini saya akan lakukan video analisis IHSG harian metode bandarmologi edisi 11/11/2020 ya, angka cantik dan last update data pada 10/11/2020. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Seperti kita ketahui bersama, Biden effect sudah dirasakan oleh berbagai market yang ada di dunia ya. Satu seperti yang kita rasakan pada kenaikan indeks IHSG, kemudian indeks Dow Jones dan Nasdaq, serta cryptocurrency emas yang mengalami ambles drastis karena penguatan dolar. Tapi di satu sisi ternyata kemarin rupiah menguat ya terhadap berbagai mata uang dunia termasuk dolar. Jadi rupiah perkasa mengalahkan dolar, kemudian di sebagai mata uang di Asia juga semuanya kalah oleh rupiah, dan bahkan di mata uang Eropa seperti euro, pound, dan franc Swiss itu juga kalah oleh rupiah, oleh dominasi rupiah. Nah, ini sebagai satu tanda yang positif sekali sebenarnya ya, walaupun ada juga berbagai isu-isu yang mempengaruhi memang untuk efek dari Biden effect itu sendiri. Ya, karena situasi politik di tanah air sendiri juga belum stabil. Baik, saya akan bahas emiten per emiten. Emiten yang pertama PT Timah. PT Timah pada hari kemarin turun ya. Candlestick-nya bearish dan ini warnanya merah. Turun tapi tidak terlalu besar. Kemudian bisa kita lihat di sini sentimen buyer dominan dengan ditunjukkan warna biru, kemudian juga volume perdagangan menurun dibandingkan 2 hari yang lalu karena Biden effect kan terjadi 2 hari yang lalu ya. Kemudian juga MACD ini berada di atas 0 ya, sehingga menunjukkan bahwa volume pembelian lebih mendominasi dibandingkan penjualan. Kemudian kalau dilihat indikator bandar menunjukkan bahwa di sini bandar melakukan sedikit distribusi untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Sehingga saya kira tidak terlalu lama lagi akan tembus efek psikologis ya. Tembus di zona psikologis untuk PT Timah tembus di 1000-an saya kira. Sehingga untuk jangka panjang sangat layak untuk di hold. Lalu yang berikutnya Java. Sengaja saya pilihkan Java ya sebagai perbandingan dengan Cepin Carun Pokpan. Java juga merupakan sektor emiten yang berbasis ayam. Ini bisa kita lihat di sini buyer menguasai pasar ya sejak awal November. Kemudian juga MACD sudah berada di atas 0 dan awal November kemarin ada golden cross ya, ada cross silang yang sebagai tanda uptrend. Dan memang terbukti di candlestick menunjukkan bahwa candlestick hijau itu terjadi sejak awal November untuk Java. Kemudian juga kita lihat kalau indikator untuk bandar menunjukkan bahwa bandar melakukan akumulasi sehingga harga terkerek naik. Lanjut ke emiten berikutnya, PT Gas ya, BUMN nasional yang bergerak di bidang gas alam, Pegas ya. Itu juga saya sengaja tunjukkan sektor komoditi karena akhir-akhir ini sektor komoditi juga menggeliat cukup besar ya, karena
efek kepastian politik di Amerika. Jadi kita lihat di sini buyer menguasai pasar bahkan sejak Oktober nih kalau PT Gas ya. Kemudian juga volume perdagangan hari kemarin naik ya. Lalu MACD sudah berada di atas 0. Kemudian juga ditunjukkan oleh candlestick yang sejak awal November kemarin juga selalu berwarna biru atau selalu berwarna hijau ya. Yang artinya candlestick bullish. Kemudian juga kalau indikator bandar menunjukkan bahwa bandar melakukan akumulasi sehingga harga terkerek naik. Lalu lanjut ke emiten berikutnya, JSMR. JSMR ini adalah jasa marga ya, sektor BUMN yang bergerak di bidang pembangunan jalan tol dan jasa tol ya. Saya sengaja mengambilkan jasa marga, juga saya ingin melihat apakah sektor ekonomi sudah mulai menggeliat, dan ternyata memang jasa marga sudah mulai pada zona uptrend juga. Ya, kena Biden effect juga ini. Ini bisa kita lihat di sini berwarna biru ya, artinya buyer menguasai pasar, kemudian volume perdagangan juga naik, dan Golden Cross sudah terjadi di awal November kemarin, dan bisa kita lihat minggu pertama ya, dan bisa kita lihat MACD berada di atas 0. Kemudian candlestick sudah berwarna hijau sejak 3 hari yang lalu. Lalu kita bisa lihat di sini ternyata di situ bandar melakukan akumulasi sehingga harga JSMR terkerek naik juga. Kemudian lanjut ke Pewon juga sama. Kemarin ada kenaikan yang cukup drastis untuk Pewon ya. Biasanya Pewon itu naik 2-3 poin gitu. Tidak banyak. Nah, kemarin lebih dari 10 poin. Ini bisa kita lihat di sini buyer menguasai pasar ya, sempat terjadi pertarungan pada awal November kemarin ya dengan ditunjukkan sentimen yang berwarna abu-abu. Lalu berbalik menjadi biru lagi karena hasil pemilu Amerika yang sudah dipastikan walaupun belum resmi ya, dengan kemenangan Biden. Nah, ini bisa kita lihat di sini untuk MACD juga berada di atas 0. Kemudian juga candlestick sudah beberapa hari ke belakang itu selalu berwarna hijau, artinya candlestick bullish. Kemudian bisa kita lihat di sini ada upaya akumulasi yang dilakukan oleh bandar sehingga harga terkerek naik. Jadi untuk Pewon cukup strategis ya, seperti kita ketahui Pewon adalah salah satu perusahaan properti yang besar di Indonesia selain CTRA, Ciputra, kemudian juga ada BDSE, Bumi Serpong Damai, dan ada juga satu lagi SMRA ya. SMRA adalah Summarecon, dan satu lagi yang cukup besar juga Agung Podomoro Group ya, APLN. Kemudian lanjut ke emiten berikutnya Unilever ya. Unilever ini juga kecenderungannya dalam zona downtrend terus ya. Padahal ini adalah sektor consumer good yang cukup bagus di Indonesia. Harga sahamnya selalu naik ya. Tapi ini anomali untuk Unilever sehingga ini sebenarnya peluang ya. Jadi kalau ada anomali seperti ini jangan terus fear ya. Fear kemudian langsung dijual. Itu justru saatnya untuk masuk. Ini yang mindset seperti ini yang salah pada Bapak Ibu sobat investor. Jadi saya lihat di sini yang berwarna merah seller menguasai, sudah dipastikan seller menguasai setelah awal November, berwarna biru. Kemudian volume perdagangan naik ya, tapi naik untuk volume penjualan ini. Kemudian juga MACD sebenarnya berada di atas 0. Ada di atas 0 ya, sebenarnya saya positif sebenarnya trennya. Tapi candlestick sudah beberapa hari ini candlesticknya adalah candlestick bearish. Terbukti dengan ini warnanya merah, tapi sebenarnya ini peluang.
Kemudian juga di sini memang ada distribusi yang dilakukan oleh bandar. Lanjut ke Cepin, ya ada Cepin, ada JPFA ya. Nah, Cepin ini juga sama Charon Pokpan dalam kondisi trend up ya, atau bullish trend. Bisa kita lihat di sini berwarna biru, artinya buyer menguasai pasar, volume perdagangan juga naik, MACD berada di atas 0, artinya volume pembelian yang dominan. Kemudian juga di sini candlestick sudah beberapa hari ini candlesticknya selalu berwarna hijau, candlestick bullish, dan harganya juga sudah melambung. Kemudian kalau kita bisa lihat di sini, ternyata ini akibat dari bandar melakukan akumulasi sehingga harga terkerek naik. Lalu yang berikutnya, emiten berikutnya adalah SIDO muncul dengan kode SIDO. Ini juga sama dalam kondisi trend up. Ini bisa kita lihat, nah berwarna biru, artinya buyer yang menguasai pasar, kemudian juga volume perdagangan juga relatif stabil. Kemudian juga MACD berada di atas 0, dan kalau secara candlestick ini juga sudah sekitar 6 candle yang menunjukkan candle bullish. Jadi SIDO ini memang prospek sekali ya, sebagai kategorinya consumer good, tapi dia adalah bergerak di bidang jamu. Ya, seperti kalau secara fundamental juga bisa kita analisa bahwa SIDO itu minim sekali rasio hutangnya ya dibandingkan dengan equity-nya. Ya, jadi perusahaan ini minim hutang, perusahaan yang sehat. Kemudian ini bisa kita lihat di sini ternyata ada memang bandar melakukan akumulasi sehingga harga terkerek naik. Lanjut ke emiten berikutnya, Indofood. Nah, jadi ada Indofood, ada Unilever. Sengaja saya pastikan perbandingan. Indofood sama dengan Unilever ya, ternyata consumer good ternyata dalam kondisi anomali semua. Unilever tadi dalam merah ya, Indofood juga sama merah. Tapi Indofood di sini ternyata ya sama dengan Unilever tadi ya, buyer masih menguasai pasar, volume perdagangan juga naik, dan berada di atas 0 MACD-nya, tetapi candlestick berwarna merah. Ya, candlestick-nya berwarna merah beberapa hari ini. Jadi kalau bisa kita lihat di indikator apa yang dilakukan bandar di sini, ternyata bandar ini melakukan sedikit distribusi untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Lalu Kalbe Farma, ya Kalbe Farma ini adalah sektor farmasi swasta, bisa kita lihat ya. Ini adalah perusahaan swasta terbesar di sektor farmasi di Indonesia ya. Yang saya lihat juga dia seller yang menguasai ya. Seller yang menguasai, kemudian juga MACD berada di bawah 0, lalu volume perdagangan juga tidak beranjak ya, kenaikannya tidak terlalu besar, dan candlestick-nya sebenarnya masuk di hijau tetapi masih dalam kondisi yang tidak naik signifikan ya, naik turunnya itu masih kecil-kecil. Lalu kalau kita lihat di sini ternyata memang ada perlawanan ini, ada distribusi dan ada akumulasi. Kalau lihat dari indikator bandarnya. Lalu masuk ke emiten berikutnya PTBA ya. Bukit Asam, tambang batu bara, seperti kita ketahui, saya sengaja mengambil PT Bukit Asam karena batu bara konon naik ya, sawit dan batu bara naik drastis sejak Biden efek itu. Nah, sebagai Indonesia sebagai produsen batu bara dan sawit tentunya akan diuntungkan di sini. Nah, ini terbukti PTBA juga dalam zona positif. Ini berwarna biru, buyer menguasai, volume perdagangan tidak terlalu besar, tapi MACD sudah berada di atas 0. Lalu candlestick juga candlestick hijau naik. Dan kenapa kok seperti ini? Ternyata bandar melakukan akumulasi sehingga harga terkerek naik. Ini bisa jadi karena pengaruh kenaikan harga batu bara. Nah, seperti kita ketahui, Bukit Asam adalah BUMN yang bergerak di bidang penambangan batu bara. Kemudian yang emiten berikutnya, HMSP,
Nah, MSP, ya seperti yang saya sorot beberapa hari yang lalu di video-video saya, MSP downtrend dan sekarang ternyata sejak dipastikan Biden menang itu HMSP pun ikut-ikutan reversal ya. Jadi bisa kita lihat buyer menguasai pasar dan volume perdagangan cukup tinggi. Jadi kemarin itu ada pembelian besar-besaran dari asing untuk HMSP. Dan bisa kita lihat di sini MACD-nya juga menunjukkan hal yang sama, berada di atas 0. Dan candlestick juga candlestick hijau naik. Dan bisa kita lihat di sini, nah ini ternyata memang ada bandar yang masuk ya, melakukan akumulasi sehingga harga terkerek naik. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, disclaimer mode on, ini adalah video edukasi, memberikan informasi bagaimana metode bandarmologi bekerja, dan keputusan yang Bapak Ibu ambil dan Sobat Investor ambil di pasar adalah tanggung jawab dari Bapak Ibu masing-masing. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk channel ini sehingga channel ini bisa membawa manfaat ke lebih banyak orang. Terima kasih atas atensinya untuk menyediakan waktu untuk menonton video saya. Saya akhiri video ini. Happy cuan, salam sehat di masa pandemi.